TOF Repair Intensivist Tips and Trick. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Novik. Beliau lulus pendidikan dokter dari FKUI tahun 1991, menyelesaikan SP1 anak di FKUI tahun 2003, kemudian fellowship di Royal Children Hospital Melbourne tahun 2004 sampai 2005. Beliau menghasilkan karya tulis berupa buku ajar pediatrik gawat darurat, penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2011 sebagai editor. Kemudian prediction model for length of intubation with assisted mechanical ventilation in pediatric heart surgery, critical care and shock tahun 2013 as co-author. Kemudian oral triiodothyronin for infants and children undergoing cardiopulmonary bypass di Annual Thoracic Surgery tahun 2017. Beliau saat ini bekerja sebagai staf medis fungsional di ICU anak, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kepada Dr. Novik, waktu saya persilakan. Terima kasih Dr. Panji. Selamat siang para peserta kursus All About TOF pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengemukakan tentang tips and tricks TOF repair di ICU. Perkenankan saya share dulu share screen. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, bagus Dr. Novik. Saya mengumpulkan open disclosure bahwa kegiatan ini disponsori oleh sponsor, tapi pembuatan presentasi ini tidak ada benturan kepentingan. Ya, sebagai perkenalan, mungkin tadi berbagai insight dari berbagai keahlian kita sudah mendapatkan tentang TOF repair ini. Dan di ICU, immediate post-op care dari TOF itu ada yang straightforward case, yaitu meliputi 60-70% kasus. Kemudian ada kasus-kasus yang kita sudah antisipasi sesuatu hal yang tidak kita harapkan ya. Jadi expect the unexpected cases itu 30-40%. Biasanya kita melakukan post-operative checklist di mana kita harus mengevaluasi adanya residual VSD pada saat post-op, mengevaluasi residual right ventricle outflow tract obstruction, serta mengevaluasi tentang adanya aritmia dan memastikan bahwa terdapatnya temporary pacemaker pada pasien pada bedside. 3 kasus di depan ini akan menjelaskan tentang TOF repair yang terjadi di Rumah Sakit Jantung. Yang kasus pertama anak 6 tahun ya dengan post TOF repair dengan transannular patch, CPB-nya reasonable ya 75 menit. Pada hari pertama stabil secara hemodinamik dan mencapai saturasi yang cukup baik dan bisa diekstubasi dalam waktu 8 jam. Dan tidak ada episode asidosis serta mixed vein saturation yang rendah. Pasien ini didischarge pada hari kelima. Inilah kira-kira tipikal straightforward case pada kasus-kasus mungkin yang terjadi juga di center-center sejauh sekalian. Kasus kedua 27 tahun TOF repair dengan MAPCAS. Prosedurnya cukup lancar, tapi di ICU mengalami hipotensi dengan takikardi sedikit, CPP masih dalam batas normal dan topangan hanya dengan dobutamin. Pada saat pasien masuk masih dikontrol pasien ini ventilation strateginya. Kemudian setelah dirubah menjadi SIMV pada hari pertama, pada jam pertama dan disertai dengan menggunakan preload dan pemberian dari inotropik, pasien ini membaik hipertensinya sehingga bisa diekstubasi pada 9 jam post-op. Pada kasus ini kita antisipasi bahwa anak
yang 27 tahun dengan total repair ini bisa mengalami pulmonary hypertension atau low cardiac output syndrome, tapi semua pengukuran yang kita lakukan pada saat itu memberi kita kesimpulan bahwa ini juga merupakan suatu straightforward case. Jadi kita expect the unexpected, tapi ternyata ini merupakan suatu straightforward case. Kasus ketiga jelas ini Down syndrome, 9 bulan, post TOF repair, masuk ke ICU dengan delay sternal closure, dan tentunya kita sudah kita sudah mengantisipasi adanya suatu kejadian-kejadian yang harus diatasi di ICU ya, karena pada POD pertama saja sudah mengalami low cardiac output syndrome yang berat dengan terdapatnya aritmia dengan jet rate 170 sampai 206 kali per menit, low blood pressure ya. Kemudian juga topangan yang cukup tinggi dengan norepinefrin dan dobutamin saat keluar dari OK dan dilanjutkan di ICU. Sementara pasien ini juga mengalami anuria. Pada hari pertama terdapat frotis putum dan dengan vasoaktif inotropic score yang tinggi, dalam hal ini 45 dari 15 ke 45. Kalau kita perhatikan betapa kita lihat bahwa perubahannya begitu besar selama dari hari ke-0 ke hari pertama dengan vasoaktif inotropic score yang tinggi dengan menggunakan vasopressin ya. Kemudian pasien itu dicoba dibangunkan seperti pasien yang kasus kedua tadi, ternyata tekanan darah bisa naik ya sampai 75 sampai 75 per 35 dengan MAP 43. Hanya pada echonya terlihat bahwa terdapat pulmonary regurgitation yang mild, kemudian yang semakin lama semakin berat ya. Jadi kalau kita lihat pada hari ke-4 sampai hari ke-9, walaupun stabil hemodinamik, kemudian tekanan darah sudah naik dan vasoaktif inotropic score sudah turun sampai 11, tapi pasien terlihat masih hipoksemik, ya, memerlukan fraksi oksigen yang tinggi dan tetap terdapat bloody sputum, ya, dan terdapat perburukan dari pulmonary regurgitasi dan tricuspid regurgitasi. Pasien ini kemudian meninggal pada hari ke-10. Jadi begitu luasnya range daripada perjalanan klinik di ICU, dari yang straightforward sampai yang hal-hal yang tidak terduga seperti pada kasus ketiga. Sebenarnya pada TOF repair sendiri sebagian besar kasus itu tidak ada masalah, tapi sesuatu hal yang tidak kita harapkan bisa saja terjadi bahkan pada konvensional TOF. Sementara kita tahu varian-varian lain yang lebih sulit seperti terdapatnya TOF dengan pulmonary atresia, TOF dengan absent pulmonary valve, tentu itu akan menjadi halang lain lagi dalam menghadapi kasus-kasus seperti demikian. Kalau kita bahas pada classical TOF ya, apa yang tidak kita harapkan bisa saja terjadi pada immediate post-op ya. Di antaranya kita harus berpikir ada beberapa hal. Yang pertama adanya kasus residual ya. Residualnya bisa VSD, residual outflow tract yang sebelah kanan tentunya. Kemudian adanya disfungsi ventrikel kanan dan kelainan dari elektrofisiologi. Untuk residual VSD ini berbeda dengan defect left to right yang lain. Biasanya residual VSD pada TOF sulit untuk ditoleransi, bahkan pada VSD yang sangat kecil. Ini mungkin terjadi karena memang left ventricle tidak terbiasa terisi dengan adekuat ya. Demikian setelah dibetulkan, kemudian yang terjadi adalah peningkatan LA pressure yang inappropriate, bahkan lebih tinggi daripada RA pressure. Sementara pada kasus TOF biasanya RA lebih tinggi karena dalam hal setelah maksud saya pada kasus-kasus right ventricle restrictive physiology. Jadi pada kasus ini malah LA pressure tinggi, left to right sign-nya bertambah hebat walaupun pada VSD yang kecil. Biasanya ditandai dengan kesulitan ekstubasi. Kemudian pada kasus-kasus ini kita lihat bahwa pasien mengalami gagal jantung yang intractable.
ketahuannya biasanya kalau setelah kita lakukan kemudian dengan kateterisasi, bahwa late finding daripada VSD residual yang tidak kita atasi itu kita lihat dari saturasi pada pulmonary artery pada saat kateterisasi. Dengan saturasi 80% tentunya tidak mencerminkan bahwa darah di arteri pulmonalis merupakan darah yang paling deoxygenated. Jadi terdapat step up yang cukup bermakna di sini. Yang kedua tadi setelah residual VSD ada residual outflow tract ya. Tapi untuk immediate post-op sendiri hal ini biasanya tidak menjadi masalah. Bahkan pasien bisa diekstubasi dengan baik. Tapi masalahnya mungkin akan timbul kemudian ya, bisa terjadi ventricular arrhythmias, kemudian adanya kemungkinan dilakukan reoperasi pada waktu setelah keluar dari ICU. Nah, yang menarik adalah kita membahas tentang right ventricular dysfunction yang menjadi tadi sudah dibahas sedikit oleh Dr. Ica, bahwa low cardiac output yang disebabkan oleh right ventricular dysfunction ini biasanya kita harus rule out dulu tadi yang dua yang di atas. Jadi rule out dulu, ini ada VSD residual atau ada RVOT residual yang menyebabkan LCOS. Kalau tidak ada biasanya dengan tanda-tanda yang jelas, misalnya hipotensi, kemudian oliguria, bisa kita lihat juga CVP-nya semakin lama semakin tinggi. Biasanya kita toleransi 15 ya, sampai 15, 10 sampai 15, terus terjadi hematomegali, ada edema, ada pleural effusion. Dan ini yang menjadi menarik. Mungkin tadi kemarin saya sudah berkonsultasi secara personal dengan Dr. Vivi dan Dr. Poppy tentang adanya antegrade late diastolic flow pada pulmonary valve yang alirannya itu ke depan ya, ke pulmonary artery pada saat atriumnya sedang kontraksi. Sehingga mencerminkan bahwa terjadinya suatu right ventricle yang stiff dan itu hanya berfungsi sebagai conduit saja. Ini yang kita sebut sebagai right ventricle restrictive physiology. Dan biasanya kasus ini bisa hanya bersifat sementara dan bisa berlangsung 3-14 hari, ada yang bilang 3-5 hari. Makanya hal ini menjadi patokan buat kita bahwa seandainya dengan memberikan adequate preload, kemudian melakukan penjagaan jangan sampai terjadi gangguan irama, kemudian kita melakukan titrasi dari inotropik dan vasokonstriktor sehingga tercapai ventricle interdependensi yang baik, biasanya hal ini bisa berlangsung 1-2 hari pertama atau bahkan 24 jam pertama saja. Kemudian membaik dan kemudian pasien bisa diekstubasi. Menjadi catatan penting untuk pemberian vasokonstriktor, biasanya yang kita lakukan adalah kita minta masukan daripada teman sejawat kardiologi tentang adanya tekanan yang di kanan lebih tinggi sehingga terjadi D-shape ya, D-shape pada echo. Nah, ini menjadi patokan buat kita untuk melakukan down titrasi atau up titrasi dari vasokonstriktor. Jadi jangan memakai vasokonstriktor yang semakin lama semakin tinggi sementara kita tidak melakukan monitoring tentang hal ventricle interdependensi ini. Ada yang menarik dari penelitian, lagi, baik, penelitian Gatsulis ya. Pada penelitian Gatsulis ini kita lihat bahwa pasien-pasien yang mengalami restrictive physiology dengan hal yang harus dibayar adalah ekstubasi lebih lama dan lebih lama di ICU. Ternyata pada di kemudian harinya penelitian ini meneliti 15-35 tahun kemudian itu dia memiliki RV yang lebih stiff dan sehingga PR-nya juga menjadi lebih terkendali dan jantungnya jadi lebih kecil sehingga hal itu menyebabkan perbaikan daripada tolerance exercise tolerance-nya dan mengurangi risiko aritmia. Mungkin hal ini bisa diteliti juga di tempat kita. Jadi justru pasien-pasien yang agak lambat kita ekstubasi, masa depannya akan lebih baik untuk mencegah terjadinya pulmonary regurgitasi yang memerlukan tindakan lebih lanjut.
Yang lain adalah gangguan elektrofisiologi, ya bisa total AV block. Yang paling sering tentunya adalah JET. Ya, dalam hal ini terjadi gangguan AV dissociation, ya. Dan terapinya bisa ada shock atau non shockable, ya. Biasanya kita dinginkan, kemudian kita berikan amiodaron. Biasanya setelah turun sampai di bawah 150, kita bisa lakukan dengan menjaga agar JET itu adalah dengan atrial pacing yang bisa kita lihat pada temporary pacemaker kita. Nah, yang tidak kita harapkan lagi masukan pada kejadian di ICU adalah pada kelainan anatomi. Yang signifikan adalah pada TOF dengan PA. Ada yang normal atau sedikit kecil PA-nya, biasanya ini tidak ada masalah pada saat post-op. Pada yang kasus yang sangat kecil, true PA-nya disertai MAPCAS atau bahkan ada yang kanan terima dari PDA, yang kiri dari MAPCAS dan sebagainya yang tidak ada true PA-nya, itu mungkin membutuhkan manajemen yang individual, sehingga kerjasama antara bedah, kardiologi, dan ICU mengenai pasien-pasien seperti ini sangat diperlukan. Dan pada kasus yang TOF dengan MAPCAS, sebenarnya ini merupakan kasus yang tidak enak, ya, karena bisa mengakibatkan pulmonary hypertension, kadang-kadang pulmonary hemorrhage, dan hal ini bisa saja hanya karena hipoplasia daripada arterial beds-nya. Jadi artinya arterial beds dari pulmonary artery belum terbuka, sehingga kita harus sabar sedikit-sedikit untuk membuka hal tersebut, sehingga bisa mengurangi pulmonary artery hypertension-nya yang ditandai dengan desaturasi tentunya. Ya, kemudian bisa juga karena adanya PA stenosis di perifer atau vascular spasm saja di regio di mana paru mengalami hipoventilasi. Obat-obat yang bisa dipakai bisa kita menggunakan nitric oxide, ya, kemudian juga bisa diberikan pulmonary vasodilator, kadang-kadang diperlukan. Untuk TOF dengan upset pulmonary valve seperti dijelaskan oleh Dr. Budi, di mana terjadi post stenotic dilatasi kemudian menekan pada bronkus, tentu problem di ICU adalah masalah airway, dan kita tahu bahwa semakin bayi itu datang lebih cepat ke kita dalam kondisi airway obstruction biasanya prognosisnya semakin buruk. Di ICU biasanya strateginya dengan menggunakan high PEEP, kadang-kadang kita memerlukan sambil diventilasi, kita prone position pada pasien ini kadang-kadang menolong. Kombinasi yang tidak enak lain adalah TOF dengan CFSD, karena ini biasanya mengakibatkan mortalitas yang cukup tinggi dan frekuensi daripada residual lesi juga lebih banyak. Jadi seperti pada isolated TOF, kadang-kadang pada kasus-kasus dengan gangguan katup di atrioventricular ini meninggalkan patent foramen ovale, biasanya bisa membantu post-op care di ICU. Jadi tips and triknya, satu, RV restrictive fisiologi itu biasa dan bisa berlangsung hanya beberapa hari saja. Sehingga kalau kita menemukan SpO2 yang rendah pada saat post-op, kita harus menilai apakah ini desaturasi dari PV atau karena inadequate pulmonary blood flow. Kita harus melakukan, merubah setting ventilator ke SIMV, ya. Kita encouraging spontaneous breathing, sehingga pasien ini tekanan negatif akan membantu forward flow di RV. Tapi ini tidak harus bahwa setiap pasien harus langsung dibangunkan. Kita harus lihat bahwa apakah ini adalah TOF dengan PH atau TOF dengan small LV yang biasa terjadi pada TOF yang sudah remaja atau yang sudah puluhan tahun mengalami TOF dan kita repair. Sehingga pada kasus seperti ini biasanya kita pelan-pelan keep patient intubated dengan low mean airway pressure, dan kita capai adequate ventilasi yang kita lihat dari kadar PCO2 pada saat diventilasi. Kemudian yang penting di ICU adalah adequate preload, seperti juga kita mengatasi spell, ya. Jadi ini untuk mengatasi hipotensi, pertama adalah preload dulu, kemudian kita rubah inotropiknya, kita
monitor vasoaktif inotropic score sehingga kita bisa melihat dari hari ke hari apakah skornya semakin memburuk atau skornya semakin baik. Tentu merupakan patokan kita untuk bisa melakukan penyapihan pasien dan bisa kita ekstubasi. Vasokonsistor dikenal cukup menolong pada kasus-kasus di mana terjadi D-shaping ventricle ya. Jadi ventricular interdependency ini merupakan hal yang sangat dinamis sehingga echo diperlukan dari waktu ke waktu sehingga kita bisa lihat bahwa pasien ini sudah waktunya untuk disapih penggunaan vasokonstriktornya. Jadi jangan mengobati angka-angka saja. Selalu pikirkan adanya typical sign, misalnya ada pulmonary hemorrhage, kemudian desaturasi, kemudian ada banyak efusi dan sebagainya, merupakan sign yang harus kita pikirkan selain kita juga membandingkan dengan temuan pada ekokardiografi. Jadi kalau echo tidak dapat memberikan clue kepada kita 3 hari pertama dengan LCOS, baiknya kita harus berpikir apakah kita perlu melakukan kateterisasi atau diagnostik prosedur yang lain seperti bronkoskopi, kemudian CT dan sebagainya untuk melihat apakah residual anatomi masih ada atau masih ada masalah di airway-nya. Jadi sebagai summary, untuk mengerti dan menata laksana pasien TOF, total koreksi, tentu pengetahuan kita tentang adanya lesi-lesi yang lain sangat penting dan selalu berusaha mengeksklud adanya lesi residual bila terjadi low cardiac output syndrome, baik itu dengan echo maupun dengan modalitas yang lain. Serta kita harus mengantisipasi fenomena yang tidak kita harapkan di masing-masing anatomi yang khas tersebut dan kita selalu menggunakan echo sebagai post-op evaluation. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Panji. Terima kasih banyak atas perhatiannya.